Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila shiratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, kajian kita tentang surat Yunus ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila shiratin mustaqim. Dan Allah tiada henti-hentinya mengajak, mendorong, menggiring setiap mukmin untuk bisa mencapai kehidupan darussalam. Serta diberikan bimbingan teknis khusus untuk mencapainya, yaitu Shiratul Mustaqim sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai darussalam. Kita sering mendengar istilah darussalam, tapi tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang darussalam. Maka pada kajian hari ini, mari kita perdalam apa yang disebut dengan darussalam. Darussalam adalah wujud peradaban atau kehidupan yang menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Baik untuk selama di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Darussalam adalah satu konsep kehidupan yang disodorkan oleh Allah kepada setiap muslim, kepada setiap mukmin, bahkan sebetulnya kepada setiap manusia. Allah tawarkan darussalam ini. Satu-satunya bentuk kehidupan yang sesuai dengan harapan orang-orang yang beriman, yang selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam Al-Baqarah 201. Itu kan yang sering kita ucapkan di setiap selesai sholat, dalam majelis-majelis taklim, doa tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi artinya dalam benak mukmin dibangun sebuah obsesi, satu obsesi besar tentang hasanah fid dunya, juga hasanah fil akhirah. Itu menjadi sebuah obsesi yang harus diwujudkan. Impian besar kita itu. Ingin kehidupan terbaik di dunia, juga ingin kehidupan terbaik di akhirat. Nah, maka ketika Allah sodorkan darussalam, hakikatnya darussalam itu memiliki dua jenis kehidupan. Kenapa memiliki dua jenis kehidupan atau dua pengertian? Karena disesuaikan dengan harapan manusia, ingin baik di dunia, juga ingin baik di akhirat. Maka darussalam memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, Al-Madinatul Munawwarah. Pengertian yang kedua, Al-Jannatul Mau'udah fil akhir. Ya.
Jadi Darussalam itu ada dalam bentuk di dunia, ada dalam bentuk di akhirat. Tapi kedua-duanya disebut Darussalam. Jadi ada Madinah, ada Jannah. Nah ini sesuai dengan harapan kita, doa yang selalu kita ucapkan, dan itu terkenal dengan sebutan doa sapu jagat. Karena kita ingin meraih kedua-duanya. Di dunianya ingin hasanah, di akhiratnya ingin hasanah. Nah, hasanah di dunia, wujudnya adalah Al-Madinatul Munawwarah. Jadi kita belum masuk ke dalam kategori fid dunia hasanah kalau belum bisa mewujudkan kembali kehidupan Al-Madinah. Kita menggapai kehidupan Al-Madinah tidak harus fokus kepada Yasrib dulu. Karena Madinatun diambil dari kata Madinun. Madinun isim makan dari dinun. Berarti Madinun adalah tempat tegaknya Islam. Atau Madinun adalah tempat tumbuhnya syariat Islam dalam kehidupan mukmin. Artinya, ketika menyebutkan istilah Madinatun, maka disitulah tumbuh dan berkembangnya Islam. Kalau disertai dengan kalimat Al-Munawwarah, karena norma aturan yang menaunginya adalah Islam. Di dalamnya ada Rasulullah, di dalamnya ada sahabat-sahabat mukmin pendukung Rasulullah. Dalam Al-Fatah 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Di ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu. Jadi artinya apa? Artinya, disitulah Islam bisa ditegakkan, bisa dilaksanakan, dan bisa disebarluaskan secara menyeluruh. Yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, juga di dalamnya ada sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad dan seluruh mukmin pendukung. Ada di dalam situ. Munawwarah berarti sudah dinaungi oleh cahaya Allah. Maka disebut Al-Madinatul Munawwarah. Kalau sekarang ada nggak? Ada tidaknya kehidupan Al-Madinah, nanti akan kita perjelas lewat kriterianya. Kalau kriteria itu ada, yakin Al-Madinah sudah bisa tegak. Walaupun bukan di Arab. Karena bukan teritorial Arabnya yang kita fokuskan, tapi Al-Madinah itu bicara sistem kehidupan. Al-Madinah bicara tentang tatanan dan aturan hidup yang sekarang belum diatur oleh Islam. Nah, kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, Al-Madinah berdasarkan Al-Fatah 29 adalah wujud kehidupan. Ya. Yang damai sejahtera, bahagia, yang telah pernah berhasil dibangun oleh Nabi dan mukmin pendukungnya. Ini sekali lagi, kehidupan Al-Madinah adalah wujud kehidupan damai sejahtera dan bahagia yang telah pernah berhasil dibangun oleh Nabi dan mukmin pendukungnya di Madinah, yang dulunya Yasrib. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Madinah berdasarkan surat Al-Fatah 28 dan 29. Terutama 29-nya. Nah, kehidupan seperti inilah yang didorong oleh Allah agar setiap orang-orang yang mengaku mukmin ya ke situ juga mewujudkannya. Wallahu yad'u ila daris. Allah mengajak, Allah mendorong, Allah menggiring kita untuk bisa mencapai Darussalam dalam bentuk di dunia hasanahnya, namanya Al-Madinatul Munawwarah. Bisa nggak Al-Madinatul Munawwarah ditegakkan di Indonesia? Bisa, karena Islam tidak mengenal garis teritorial. Jadi tidak harus fokus ke Arab, Madinah itu. Kembalikan Madinah seperti Madinah zaman Nabi. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Karena kalau di Arab sudah kehilangan kriteria, di Indonesia bisa dibentuk kriterianya, ya mungkin saja Al-Madinah bisa tegak kembali di Indonesia. Karena ini bicara sistem, bukan bicara teritorial. Bicara sistem Madinah itu.
Karena Islam tidak mengenal garis teritorial. La uqsimu bihadzal balad. Islam itu tidak mengenalkan istilah teritorial. Justru Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi jangan lagi dibatasi oleh garis-garis teritorial, dan hubungan kemanusiaannya tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat mazhab. Nggak boleh. Manusia boleh berbeda, tapi tetap dalam kerukunan dan persaudaraan. Islam itu gitu sebetulnya. Karena di zaman Madinah, perbedaan pendapat di antara mereka itu ada. Tapi hubungan persaudaraan tetap terjaga. Ada dalam satu kitab, Mizanul Kubro, halaman 14. Waqad waqa'al ikhtilaf bainas sahabat wa hum khairul ummah. Telah ditemukan fakta di kalangan sahabat-sahabat Nabi terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Wa hum khairul ummah. Padahal mereka telah dinobatkan sebagai khairul umat, umat terbaik. Tapi ternyata perbedaan pendapat ada, bukan tidak ada. Tapi wa ma balaguna. Tidak sampai berita kepada kita anna ahadun minhum man khana bi khilafi qaulihi wala adahu wala nasabahu aw su'i fikrin nazarin. Tidak sampai berita kepada kita bahwa gara-gara beda pendapat di antara mereka timbul saling mengkhianati, timbul saling bermusuhan, timbul saling jauh menjauhi, timbul saling jelek menjelekan. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi beda pendapat di antara sahabat silih ngagorengkeun, saling menjelekan, saling bermusuhan, nggak ada itu. Nah, umat Islam akhir zaman mah beda pendapat saeutik oge bisa pasea. Bisa saling menjauhi satu sama lain. Nah, jadi la uqsimu bihadzal balad, Islam tidak mengenalkan garis teritorial. Kalau bicara sistem jangan bicara teritorial. Gitu ya. Wa walidi wa mawalad, Islam juga tidak mengenalkan etnologi. Pentingnya sebuah keturunan, nggak ada. Ya. Turunan Arab lebih mulia daripada turunan Ajam. Nggak ada istilah itu dalam Quran, dalam Islam. An-nasu siwasiyatun ka asnanil mustil wahid lafan lali arabiyyin wal ajami. Manusia sama sejajar bagikan diri sisir, sehingga tidak benar kalau ada yang menganggap Arab lebih mulia daripada bukan Arab, sehingga orang Arab sering membanggakan turunan Arabnya. Padahal itu nggak benar. Wa walidiu wa ma walad, Islam tidak mengenalkan etnologi atau etnosentris, mementingkan keturunan, nggak ada. Ya. Mau Jawa, mau Sunda, mau Melayu, mau Batak, kalau sudah menjadi Muslim, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, inilah wujud Madinah. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita bangun kembali. Karena profil kehidupan Madinah itu pernah terjadi di zaman Nabi dan sekarang harus dikembalikan. Bangun kembali sistem kehidupan semodel itu oleh kita sekarang. Walaupun sulit. Kalau gampang bukan jihad. Justru karena sulit ada nilai jihad bagi orang yang berusaha memperjuangkannya kembali. Jadi lamun ayeuna orang berusaha ngawujudkeun deui model Al-Madinah, itu namanya jihad fisabilillah justru. Mau nggak kita berjihad kembali untuk mewujudkan sistem Islam dalam lingkup Al-Madinatul Munawwaroh, gitu ya. Nah, seperti itu. Baru kalau sudah fid dunya hasanah, otomatis fil akhirati hasanah. Karena fid dunya hasanah itu basisnya amanu wa amilus sholihat. Mustahil bisa mewujudkan Al-Madinah tanpa amanu wa amilus sholihat. Lihat di An-Nur 55. Di surat An-Nur 55 jelas sekali. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan kembali Al-Madinatul Munawwaroh kalau tanpa An-Nur 55. Dalam An-Nur 55 itu kalimatnya gimana? Dalam An-Nur 55 kalimatnya adalah wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kemenangan bagi kalian. Artinya apa? Bisa ditegakkan kembali kehidupan semodel Al-Madinatul Munawwaroh. Karena kalau Al-Madinatul Munawwaroh tegak, istikhlaf namanya. Berarti itu kemenangan bagi umat Islam. Asal apa?
Wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus sholihat. Jadi sebenarnya konsep Al-Madinatul Munawwarah itu adalah karena diisi oleh orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Atau kaitannya dengan Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah atau beriman beramal soleh kepada Allah, maka akan Allah bukakan dari langit, dari bumi keberkahan. Ya Madinah itu maksudnya. Jadi yang namanya konsep Al-Madinatul Munawwarah adalah barakatim minas sama'i wal ardh. Karena di situ menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Asal amanu wa amilus sholihat atau amanu wa taqaw. Itu kuncinya. Jadi lahirnya Al-Madinatul Munawwarah berbasis iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa mustahil bisa mencapai Al-Madinatul Munawwarah. Disebut negeri barokah dalam surat Al-A'raf 96 atau disebut istikhlaf dalam An-Nur 55 yang artinya istikhlaf itu adalah kemenangan. Jadi kalau kita ingin mendominasi kehidupan ini, tegakkan konsep hidup semodel Al-Madinah, tapi basisnya harus amanu wa amilus sholihat. Nah, jika basisnya amanu wa amilus sholihat, di dunianya saja istikhlaf, bagaimana di akhirat? Maka berbasis amanu wa amilus sholihat, di akhirat nanti juga akan diraih jannah. Darussalam yang kedua, al jannatul mau'udah fil akhirat. Jadi modal ka surga teh kudu bisa ngalaksanakeun kehidupan semodel Al-Madinatul Munawwarah, yaitu kehidupan yang berbasis amanu wa amilus sholihat. Lihat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Bukti kalau akan mendapatkan surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah, tuh kan? Baru jazauhum inda rabbihim jannat, tuh kan? Jadi kalau kita bisa mewujudkan Al-Madinah dengan basis amanu wa amilus sholihat, justru jazauhum inda rabbihim jannat. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Kan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu itu sama dengan orang-orang yang menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, Islam menjadi sistem kehidupan. Raditu billahi robba, ridho rela Allah yang mengatur hidupnya. Ridho, kemudian Islam menjadi sistem kehidupannya. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, lalu Muhammad sebagai contoh praktis pelaksanaannya. Udah merdeka itu. Kalau sudah seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kenapa Al-Madinah menjadi sulit diwujudkan atau dibangun kembali? Karena faktor masalahnya ada di dalam amanu wa amilus sholihat. Kuncinya di situ. Masih adakah orang yang mau ngaji? Ada. Tapi ngaji juga kebagi dua. Tidak setiap orang yang ngaji amal soleh lahir atau lahir takwa. Karena ada sami'na wa atokna dalam An-Nur 51, tapi masih ada sami'na wa asoyna di Al-Baqarah 93. Tah urang teh naha sami'na wa atokna, naha sami'na wa asoyna. Tadi pertanyaan bawa-bawa ngaji ngariung tapi can kena ngawaro karena ajaran. Bawa gitu kene. Makanya kenapa sulit ngewujudkan Al-Madinah. Ya. Karena kalau sudah benar-benar amanu wa amilus sholihat, ulaika hum khairul bariyah. Sekarang saya tafsirkan, apa itu khairul bariyah? Makna khairul bariyah bisa dihubungkan dengan Al-An'am 159. Untuk memahami makna khairul bariyah. Ya, yaitu mayyuti'illah war rasul waladina an'amna alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, terus wahasuna ulaika rafiqo. Jadi
Khairul bariyah adalah orang-orang yang taat kepada Allah sehingga disejajarkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah sebelumnya. Siapa itu? Minan nabiyin. Banyak ditemukan dalam hadis, yaitu kita kalau benar-benar aman wa amilus solihat selama hidup di dunia, itu akan dipertemukan dengan para nabi. Jadi kita itu akan bertemu bukan hanya dengan Nabi Muhammad saja, walaupun kita umat Muhammad. Tapi kita akan dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi. Minan nabi asal khairul bariyah. Khairul bariyah juga bisa ditafsirkan khairu ummatin. Kuntum khairu. Nah, umat-umat terbaik ini akan berkumpul di surga dengan minan nabiyin, para nabi, wasiddiqin. Siapa siddiqin sini? Ya selevel Abu Bakar. Kita akan dipertemukan dengan sahabat-sahabat terdekat Nabi. Ya kalau dengan Nabi Muhammad ketemu, ya pasti dengan Abu Bakar juga akan ketemu. Kebayang gak tuh? Bertemu dengan beliau-beliau di tempat yang paling nikmat dan paling indah. Bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Baik sahabat-sahabat Nabi Adam, sahabat-sahabat Nabi Nuh, dan seluruh pengikut-pengikut Nabi. Nah itulah wasyuhada. Kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang gugur sebelum Madinah. Atau kita akan bertemu dengan korban-korban Palestina. Syuhada loh. Yang dibantai. Jangankan dibantai orang-orang kafir. Orang yang meninggal karena bencana alam pun disebut syuhada kok. Asapu, tsunami, tindihan ku gedung. Itu syuhada loh. Kalau dia mukmin, kalau dia muslim. Jadi orang yang meninggal karena suatu bencana itu syahid nilainya. Nah kita akan bertemu dengan para syuhada-syuhada tuh. Kita akan bertemu dengan Hamzah yang gugur sebelum hijrah ke Madinah. Kita akan bertemu dengan Usama, anak muda yang gugur sebelum hijrah ke Madinah. Syuhada. Wassolihin. Kita akan bertemu dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Ada orang yang mengikuti Al-Quran was Sunnah di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ada, jangan dianggap semua ketemu Nabi. Jadi ada pengikut Nabi yang begitu taat patuhnya kepada Allah dan Rasul, padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia menjadi Muslim, menjadi mukmin hanya oleh sahabat saja, oleh jaringan pengajian sahabat Nabi itu. Ada yang nggak ketemu, yang gitu. Ya, solihin. Nah, solihin juga masuk ke dalam kategori orang-orang yang taat patuh kepada ajaran, melaksanakan Al-Quran was Sunnah walaupun hidup tidak sejaman dengan Nabi. Solihin. Di antaranya model Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir, Said Qutub, Hasan Al-Banna, insya Allah masuk surga itu mereka. Kan bertemu tuh dengan solihin. Selain ulama juga ketaatannya terkenal. Wahasuna ulaika rafiqo. Kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah kita kenal dari zaman sekarang, tapi sama-sama memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kita wahasuna ulaika rafiqo. Kalau kita ada upaya mempertemukan, ya alhamdulillah bakal jadi kekuatan. Seperti rencana Ustadz Yan akan mempertemukan warga-warga Quran Sunnah satu saat insya Allah. Ada momennya nanti. Kalau tidak berhasil dipertemukan, tapi tetap orang-orang ini menjaga betul Al-Quran Sunnah, dipertahankan sekuat tenaga Al-Quran Sunnah, tapi tidak ada pernah bertemu. Nanti di akhir akan dipertemukan tuh orang-orang yang konsisten dengan Al-Quran Sunnah. Karena Al-Quran Sunnah itu bukan kelompok, bukan aliran. Al-Quran Sunnah itu adalah pedoman hidup orang-orang mukmin. Sebab orang yang mengaku muslim belum tentu mau kepada Quran Sunnah. Malah ada yang nggak suka dengan Quran Sunnah walaupun ngaku muslim. Tapi orang yang beriman pasti memegang teguh Quran Sunnah. Jadi jangan diartikan kelompok Quran Sunnah itu. Quran Sunnah itu adalah kesadaran yang mengikat Quran Sunnah itu. Nah itu dipertahankan.
Wa hasuna ulaika rafiqo. Nah, inilah khairul bariyah namanya. Nah, kepada mereka lah jazaohum inda rabbihim jannat. Allah anugerahkan tempat terindah di akhirat nanti, yaitu jannah. Maka namanya al jannatul mau'udah fil akhirat. Inilah darussalam. Darussalam fid dunya hasanahnya al Madinah, darussalam fil akhirati hasanahnya al jannah. Jadi doa kita adalah ingin kebaikan dunia semodel al Madinah dan ingin kebaikan akhirat semodel al jannah. Itu. Kalau al Madinah mah bersifat konkret karena pernah berhasil diwujudkan oleh Nabi dengan para pengikutnya. Kalau al jannah bersifat abstrak, sehingga hadis Nabi naoge mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala qalbin basyari. Abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa diimajinasikan oleh otak manusia. Itu surga. Allah rapat sembunyikan di mana surga itu. Tapi mau udah, ini sudah janji Allah. Kedudukan al-jannah adalah al-mau'udah. Mau'udah itu apa? U'idat lil muttaqin. Apa mutakin? Amanu wa amilus sholihan. Itu kuncinya itu. Ya. Maka kriteria Al-Madinah itu ada dua dalam Al-Fatah 29. Ya. Kriteria Al-Madinah ada dua dalam surat Al-Fatah 29. Kriteria yang pertama adalah asyidda'u alal kufar. Bersikap tegas menolak segala aturan, sistem hidup kehidupan, tata cara, tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu namanya Al-Madinah. Oleh karena itu, Al-Madinah itu layak ruzu kama tak ruzul hai. Benar-benar terlindungi seperti ular dalam lubangnya. Ya, jadi kehidupan Al-Madinah itu benar-benar terlindungi seperti ular dalam lubangnya, belut dina liangna, hese ditewak. Kecuali ku si Yahudi dipancing-pancing, dibere eupan ku Yahudi. Tapi itu bisa dijero. Kudu nyanggut ke kadahar, cari orang yang bisa dibayar, mek bedol, tuluy didoktrin, asupkeun deui ka jero, acak-acak di jerona, bisa ku Yahudi gitu kan mah. Orang gitu, kumacarana supaya keluar tidak naon, tidak liangna. Aya tuh teknik agar ular mau keluar dari lubangnya. Ada. Agar belut mau keluar dari lubangnya ada nggak tekniknya? Ada. Ada tekniknya. Saya juga pernah mengalami dulu. Bagaimana ini belut supaya keluar? Itu diganggu, dari berbagai arah, kelukan, usir aja gitu. Kalau keluar, stop terus keluar mah huluna. Masa kecil saya ngalamin begitu. Nah, Al-Madinah itu terjaga, terlindungi seperti halnya ular dalam lubangnya. Yahudi bisa mengacak-acak Madinah kalau 1-2 orang bisa dibayar. Jadikan sebagai oknum. Karena dalam Al-Hasr ayat 14 ada kalimat miwaroi judurin. Aya wae oknum nu bisa mengadu domba kesolidan jamaah Nabi di Madinah. Oh, goncangannya luar biasa. Tapi selama dalam Madinah Yahudi tidak bisa mengobok-obok, Nasrani juga tidak bisa mengobok-obok, tidak bisa ngeganggu kalau sudah tersistem. Nah, yang mau kita bangun sebetulnya itu dengan ngaji itu. Cuman bisa tidak bersikap asyidda alal kufar. Apa yang dijelaskan oleh Allah mengenai asyidda alal kufar? Lihat surat Hud 113 pasal 19 ya. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Kalau tidak salah 113. Surat Hud. Dalam surat Hud yang dimaksud dengan asyidda alal kufar adalah wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Surat berapa? Benar ya, 113. Janganlah kalian ikut-ikutan, ikut aktif dalam sistem zulumat, atau ikut andil,
ada di dalamnya. Jangan. Jadi apa yang dibangun oleh Abu Jahal bersama Abu Lahab, sistem zulumat, Nabi Muhammad tidak pernah ikut-ikutan. Begitupun sahabat pengikutnya, nggak pernah mau ikut campur dengan urusan zulumat. Pertama saku benar yang bisa menghancurkan Islam. Maaf, hancurnya Islam di berbagai negara karena sudah tercampur aduk dengan sistem lain. Sok negara Islam mana yang masih murni dengan Islam? Kebanyakannya sudah campur aduk. Makanya lain asyrokta, layah batonna, amaluka. Kalau masih ada campur aduk Islam dengan bukan Islam dalam sistem yang kamu bangun, maka gagal total. Gak bakal nyampe ke Madinatul Munawwarah. Kalau masih ada campur aduk. Nah itulah contoh. Atau dalam surat, kalau tidak salah Al-Mudathir. Ya, betul Al-Mudathir. Warrujza fahjur. Sama dengan walatarkanu ila jalan. Warrujza, hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran wa sunnah, fahjur, tinggalkan. Hindari, jauhi. Nah itu. Ya. Nah, itulah asyidda alal kufar. Makanya berhasil. Kenapa kurang berhasil? Karena masih ada campur aduk antara konsep Islam dari Allah dengan konsep Barat, konsep Timur, konsep hasil renungan buatan pikiran manusia, nyambur aduk dalam Islam, gagal. Layah batonna amaluka. Kalau masih ada campur aduk. Dan masih jauh harapan terbangunnya Al-Madinah kalau begitu. Nah yang kedua, kriteria Al-Madinah yang kedua adalah ruhama'u bainahu. Biar gampang membaca kondisi ruhama'u bainahum, kehidupan saling sayang menyayangi, digambarkan sendiri oleh Nabi. Pertama, kal jasadil wahid. Idashtaka udwan, ada alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Bagaikan satu organ tubuh, satu bagian merasakan sakit, maka anggota badan yang lain ikut merasakan sakit. Ini namanya apa? Ini namanya suka duka ditanggung bersama. Jadi kal jasad itu gambaran suka duka ditanggung bersama. Nah inilah cara memahami ruhama yang gampang begitu. Cara memahami ruhama yang gampang adalah hidup harus seperti satu organ tubuh. Suka duka ditanggung bersama. Atau gambaran yang kedua, kalbunyani yasudu ba'dahu ba'don, bagaikan satu bangunan yang asalnya bahan-bahan material yang terpisah-pisah, tetapi kemudian disatukan oleh air, maka merekat satu bagian dengan bagian yang lainnya, sehingga bisa mendirikan sebuah bangunan. Bangunan manapun, mau rumah, mau masjid, mau madrasah, sama, asalnya dari bahan material yang terpisah-pisah. Pasir dari sungai atau dari laut, ya, batu dari sungai, semen dari pegunungan, kayu-kayunya dari hutan, dan sebagainya. Semuanya asalnya dari tempat-tempat yang terpisah-pisah dan berjauhan satu dengan yang lain. Tapi begitu dipecah-pecah menjadi bahan material, lalu kemudian oleh air disatukan, maka bisa berdiri bangunan. Nah itulah Islam. Namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tegaknya bangunan ini kan karena oleh air sebetulnya. Air itu kan gambaran Quran. Nabi menggambarkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah seperti air. Innama masaluma ba'asani Allah minal ilmi wal huda kama salil ma'i. Gambaran ilmu yang Allah ajarkan adalah seperti air. Maka air bisa merekatkan semen, pasir, batu. Gitu kan? Diaduk, ada semen, ada pasir, ada split, batu-batu kecil. Kasih air, aduk sing asap. Lalu kemudian taplok-taplokkan. Kan jadi bangunan kuat. Nah, itulah fungsinya Quran itu. Merekatkan hubungan di antara kita sehingga bagikan satu bangunan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena seluruh bagian bangunan ini sama-sama memikul beban yang sama. Nah itulah gambaran Madinah. Gambaran yang ketiga, oleh Nabi diberikan gambaran kal yadain tagos salah ahaduhumal ukhro, bagaikan hubungan kedua tangan. Satu dengan yang lain saling membersihkan. Contoh, ketika tangan kanan akan dibersihkan, maka dibantu oleh tangan
kiri. Ketika tangan kiri akan dibersihkan, dibantu oleh tangan kanan. Nah, inilah yang disebut senasib sepenanggungan. Suka duka ditanggung bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, mau hidup senasib sepenanggungan. Maka di Madinah kita lihat betul-betul 3 ciri ruhama ubainahum, kal jasad, kal bunyan, kal yadain, betul-betul terwujud dan dirasakan oleh semuanya gitu. Repeh, rapi, tiis, celi, herang, panon, kerukunan, keakraban, kegotong royongan, kekompakan, kesolidan, luar biasa. Ya. Sehingga kata Nabi, laisa minna man bata syab'an wajaluhu ja'iyun wa huwa ya'lam. Belum masuk ke dalam golongan kami kalau perutnya kenyang sendiri padahal dia tahu ada tetangga yang kelaparan. Nah itu kan belum disebut golongan kami kata Nabi. Kalau hanya mementingkan perutnya sendiri sementara masih ada yang kesulitan. Makanya kita harus buka mata, buka telinga. Pikiran harus banyak memikirkan orang lain daripada banyak memikirkan diri sendiri. Kalau nggak begitu, jauh harapan tercapainya ruhama, berarti jauh keneh karena Madinah gitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Contoh kehidupan yang harus dibangun kembali oleh kita. Tapi ada satu peradaban yang kontradiktif dengan Darussalam, yaitu Darul Bawar. Lawan Darussalam adalah Darul Bawar. Seperti dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 28-29. Ya. Ayatnya sama loh. Al-Fatah 28, 29, Darussalam. Tapi Darul Bawar itu dalam surat Ibrahim 28, 28. Kok mirip ya? Mirip itu kalimatnya. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawari. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal horor. Ya, ini lawan dari Darussalam. Kata Allah, tidakkah engkau melihat atas sikap dan tindakan orang-orang yang menukarkan nikmat Allah dengan sikap-sikap kekufuran? Dan nikmat Allah itu adalah diberi ilmu, tidak mau. Padahal diberi telinga untuk mendengarkannya, tidak mau mendengarkan. Padahal dikasih mata untuk melihat bukti-bukti kenyataannya, tidak mau melihat. Pura-pura tidak melihat. Kos nolong, kos toret. Diberi akal, tidak mau merenungkan, memikirkan. Walaupun telinganya kurang baik mendengarnya, atau minimal renungkan. Apabila sudah didengarkan, mau merenungkan, memikirkan. Ini tidak sama sekali. Contoh lihat sikap Abu Jahal. Contoh lihat sikap Abu Lahab. Malah termasuk pamannya sendiri Abu Thalib. Lihat contoh-contohnya. Orang baik melindungi Nabi, tapi tetap menolak. Itulah yang disebut dengan baddalu nikmatallah kufran. Nah, orang-orang seperti ini wa ahallu qaumahum darul bawar, akan terlempar kaum-kaum seperti ini, seperti mereka ini ke dalam kehidupan darul bawar. Apa darul bawar? Jahannam. Yaslaunaha wa bi'sal qarar. Peradaban yang benar-benar diliputi banyak kekacauan, percekcokan, permusuhan, saling bunuh satu sama lain. Maka disebut ba'dukum li ba'din aduwun. Di dunianya, di akhiratnya apa? Di akhiratnya lah wanar aula bihim. Nah, itu. Ya. Di dunianya ba'dukum li ba'din aduun, kan kontradiktif dengan Darussalam. Kalau Darussalam ruhamau bainahum, tapi Darul Bawar mah ba'duhum li ba'din aduun. Oh, baku hantam satu dengan yang lain. Oh, kekisruhan, percekcokan, ya, permusuhan, saling bunuh. Waduh, berat kalau sudah seperti. Nah, itu Darul Bawar namanya, ya. Kalau Darussalam masjidnya usisa ala taqwa, tapi kalau Darul Bawar bukan tidak ada masjid. Peradaban Darul Bawar ada masjid, tapi masjid Diroron. Apa masjid Diroron? Banyak madaratnya. Yang oleh Allah sendiri diungkapkan, masjid dan Diroron itu adalah tafrikon bainal mu'minin, memecah belah orang-orang yang beriman. Kudu nama ke masjid teh bersaudara, malah jadi para
Nah itu Darul Bawar. Nah Darul Bawar itu masjid nawage diror itu. Masjid nawage diror. Tapi lamun Darussalam masjidnya usisa alat takwa. Mantap jauh nilainya. Nah inilah sebenarnya harus dievaluasi oleh kita. Nah oleh karena itu Darul Bawar adalah wujud kehidupan penuh kecamuk. Ya. Saling fitnah, saling mendiskreditkan, saling bermusuhan, bahkan rela saling bunuh. Satu pengajian seperti Qabil dan Habil terjadi pembunuhan. Satu pengajian loh, satu bimbingan. Kan Qabil anak Adam, Habil anak Adam. Dua-duanya masuk pembinaan. Tapi kok bisa Qabil membunuh Habil? Gara-gara apa? Nah itulah kalau sudah dunia menguasai pikiran kita atau setan mendominasi jiwa kita. Ya seperti itulah, walaupun ngaji rutin, kalau masih mengikuti hawa nafsu, ya seperti Qabil. Walaupun satu bimbingan dengan Habil, sama-sama dalam majelis Adam, ya majelis Adam alaihissalam, tetap bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, ketika ba'dukum li ba'din aduun, maka hubungan antar manusia, nafsi-nafsi, tidak lagi saling bekerja sama dan tidak lagi saling menolong. Itu digambarkan kriterianya dalam Al-Baqarah 48. Kriteria Darul Bawar ya. Kriteria Darul Bawar dijelaskan dalam Al-Baqarah 48. Kemudian surat Abasa ayat 34 sampai 37. Itulah kriteria Darul Bawar. Pertama Al-Baqarah 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Hidupnya sudah nafsi-nafsi, ya, tidak ada saling membela, tidak ada saling menjaga, memelihara, tidak ada saling menolong satu sama lain. Kemudian dalam Abasa ayat 34 sampai 37, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Nah, itulah Darul Bawar. Seseorang lari dari saudaranya. Jadi dengan saudara saja sudah nggak akur, bahkan saling berjauhan. Dengan ibu bapak sudah saling berjauhan. Ya, jarang ketemu ibu bapak, apalagi membantu meringankan bebannya. Oh, jauh lah. Menjauhi sahabatnya, menjauhi anak kandungnya. Karena akibat masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Tuh, tidak basah ya, 34 sampai 37. Nah, itulah kehidupan Darul Bawar. Yaitu kehidupan materialistik, kehidupan egoistik, kehidupan individualistik. Makanya berkecamuk dan penuh permusuhan juga wajar. Namanya Darul Bawar, ya seperti itulah keadaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika kita bicara Darussalam, itulah tujuan hidup kita. Ketika kita bicara Darul Bawar, itulah kondisi yang harus keluar dari sana dan berjuang untuk meraih Darussalam. Semoga bermanfaat. Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.